Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pola gambar. Namun sebelum kita memulainya, kita harus mengawalinya dengan doa. Maka dari itu, Ibu akan memimpin kita dalam doa dan juga teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, mari kita mulai. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang begitu mengasihi kami sangat begitu bersyukur atas pernyataan-Mu ya Bapak. Kami ada hingga saat ini bukan semata-mata kemampuan kami, tetapi itu semua karena pernyataan-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan belajar dan akan mempelajari materi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami akal budi kepintaran agar kami bisa memahami materi yang disampaikan dan hamba-Mu ini mengajarkannya Tuhan. Ini sudah doa harapan kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, hari ini kita semua akan mempelajari tentang pola gambar. Namun sebelum kita mempelajari tentang pola gambar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu pada saat ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran Ibu adalah anak-anak itu mampu mengidentifikasi pola gambar dan juga pola gambar yang dibagi dalam dua macam, yaitu pola gambar mengecil dan juga membesar. Nah, pola gambar mengecil dan membesar ini dimana anak-anak mampu melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacat sampai 100, dan juga anak-anak bisa mengembangkan pola gambar membesar dan mengecil. Oke, dan juga ini. Nah, sebelum anak-anak memulai pembelajaran, harus menyiapkan alat atau media apa saja yang harus kalian siapkan, yaitu yang pertama, buku. Iya, buku. Betul sekali, buku harus kalian siapkan. Dan juga yang kedua, ballpoint. Ya, ballpoint harus kalian siapkan juga ya anak-anak. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah penggaris. Nah, penggaris harus kalian siapkan. Alat-alat ini penting sekali untuk kalian persiapkan anak-anak supaya sebentar Ibu menjelaskan, kalian bisa memahaminya dan bisa mempelajari ulang materi tersebut. Oke? Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus memulainya dulu dengan ice breaking anak-anak. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Apakah ada yang tahu di sini? Kalau tidak tahu, perhatikan dulu Ibu ya, baru kita melakukannya bersama-sama. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi lagi satu kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena kita sudah selesai melakukan ice breaking, Ibu harap semua anak-anak bisa lebih fokus dan lebih memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, kita langsung saja di pembahasan materinya anak-anak. Nah, sebelum Ibu membahas lebih dalam materinya, Ibu ingin bertanya dulu anak-anak. Kira-kira di sini di rumah atau di sekolah nih, pernahkah anak-anak melihat gambar yang tersusun rapi atau berulang? Ayo, ada yang pernah? Oke, pasti pernah ya. Dan juga yang kedua, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memperhatikan di lantai kelas atau dinding, apakah dia mempunyai gambar yang sama dan berulang? Coba anak-anak perhatikan di lantai atau di dinding, apakah dia mempunyai gambar yang sama? Ya, sama kan? Gambar yang berulang dan yang sama. Nah, semua itu sangat berkaitan dengan materi kita pada saat ini anak-anak, yaitu pola gambar. Oke, anak-anak, dapat kalian perhatikan pada gambar yang di atas? Nah, kira-kira anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan pola gambar itu? Nah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pola gambar, gambar yang sudah Ibu tunjukkan kepada kalian ini adalah susunan gambar yang ditata dan membentuk sebuah pola tertentu. Sehingga Ibu akan menyatakan kepada kalian bahwa pola gambar itu adalah susunan bentuk, warna, dan juga objek visual yang mengikuti aturan dan juga urutan tertentu yang terulang, sehingga dia bertambah dan berkurang secara teratur. Nah, oke, kalian bisa memperhatikan gambar di atas ini. Oke, dapatkah anak-anak menebak berapa banyak sih benda selanjutnya? Nah, pada gambar kotak pertama ada 2 kelereng, dan juga keempat ada 4 kelereng, dan keenam adalah 6 kelereng. Nah, kira-kira pola gambar selanjutnya ada berapa kelereng ya? Oke, Ibu akan menjelaskan untuk kalian semua ya, supaya kalian mengetahuinya. Nah, anak-anak, supaya kita bisa menebak banyak benda selanjutnya itu adalah dimana kita harus menghitung penjumlahan dari setiap kelereng yang ditambahkan pada setiap kotak. Nah, kotak pertama ada 2 kelereng, kotak kedua ada 4 kelereng. Nah, kira-kira bedanya antara 2 kotak ini apa ya? Nah, bedanya itu kotak kedua itu ada penambahan 2 kelereng. Nah, sama hal juga dengan kotak yang ke-6. Kotak ke-6 itu ada penambahan 2 kelereng. Jadi sehingga jumlahnya semakin bertambah. Nah, yang menyebabkan dia bertambah itu karena ada 2 kelereng yang ditambahkan di setiap kotak, sehingga jumlah yang didapatkan itu bertambah. Oke, sehingga kira-kira sih pola selanjutnya itu ada dapat berapa? Nanti akan bisa kayak ada yang jawab. Oke, kalau tidak ada yang jawab, Ibu akan menjawabnya ya. Nah, jadi anak-anak tadi yang sudah Ibu bilang bahwa setiap kotak itu ditambahkan 2 jumlah kelereng. Nah, maka dari itu kotak keempat akan ditambahkan juga 2 kelereng. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8. Iya, betul sekali. Jadi akan ada tambahan 8 kelereng di kotak yang keempat.
Jadi itu dia. Nah, kita bisa mengetahui benda selanjutnya itu dengan kita menghitung berapa masing-masing kotak menambahkan jumlahnya. Jadi contohnya ke kotak pertama menambahkan 2 ini kelereng, atau jumlah selanjutnya menambahkan lagi 2 kelereng, berarti penjumlahan yang dilakukan itu sebanyak 2 buah kelereng. Oke? Ya. Oke, selanjutnya juga ada macam-macam pola, yaitu pola gambar membesar dan juga pola gambar mengecil. Nah, pola gambar membesar ini anak-anak tadi sudah Ibu jelaskan juga, di mana pola ini menjelaskan tentang penambahan ini sebuah benda pada suatu gambar. Jadi kalian bisa memperhatikan gambar di atas. Di kotak yang pertama ada 2 kelereng, dan kotak kedua ada 5 kelereng, dan kotak yang ketiga ada 8 kelereng. Nah, apa yang terjadi di pola gambar tersebut? Ada penambahan jumlah kelereng. Iya, betul sekali, ada penambahan jumlah kelereng dari setiap gambar anak-anak. Jadi di situ, maka kotak yang keempat itu kira-kira berapa? Nah, di situ Ibu sudah menjelaskan bahwa ada penambahan buah kelereng. Jadi coba kalian hitung, masing-masing kotak itu ada penambahannya berapa kira-kira. Kalau gambar pertama tidak ada penambahan. Kalau gambar kedua ada penambahan gambar sebanyak berapa? 3 kali. Ya, betul sekali, ada 3 ini kelereng, ada 3 kelereng ya. Dan kalau gambar yang ketiga ada berapa penambahan kelereng? Ayo, ada 3 penambahan kelereng juga. Oke, maka kira-kira gambar keempat berapa ya? Ya, kalau di gambar ketiga sudah mendapatkan ini 8 kelereng, maka kalian tinggal menambahkannya saja, 8 ditambah 3. Berapa? 8 ditambah 3. Ya, 11. Betul sekali. Jadi, pada gambar kotak keempat itu akan ada 11 kelereng di dalam gambar tersebut. Oke, itu yang dimaksud dengan pola gambar membesar. Jadi pola gambar membesar itu anak-anak semakin banyak benda yang kalian hitung pada setiap gambar. Oke, kita next. Selanjutnya ada pola gambar mengecil. Nah, anak-anak pada materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari bersama-sama tentang pola gambar membesar. Artinya kalau semakin ke kanan, maka jumlah benda itu akan semakin banyak. Nah, anak-anak tahu ke kalian bahwa pola gambar ini juga ada yang mengecil. Jadi tidak hanya membesar, tapi juga dia bisa mengecil suatu pola gambar gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan pada pola gambar berikut ini. Dapat kalian menebak banyak benda selanjutnya? Tidak tahu kan? Nah, maka dari itu Ibu akan menjelaskan bagaimana kita bisa menebak benda selanjutnya pada pola gambar di atas. Nah, pada gambar pola pertama, anak-anak, itu ada berapa bola? Ayo, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada berapa pola gambar? Ada berapa banyak bola yang ada pada pola gambar tersebut? Ada berapa bola? Ada 10. Ya, betul sekali, ada 10 bola pada pola gambar tersebut. Dan juga yang kedua, coba kita tebak yang kedua ya. Yang kedua itu kira-kira ada berapa banyak bola ya pada gambar kedua? Ayo kita hitung sama-sama. 4 berat tambah 4. Berarti ada berapa? 8 bola. Iya. Nah, kira-kira apa yang bedanya dari kedua gambar tersebut? Pola gambar pertama, bolanya ya, kalau pada pola gambar kedua, polanya benda pada dalam gambar tersebut berkurang. Jadi ini yang disebut dengan pola gambar mengecil anak-anak. Jadi ada pengurangan benda pada setiap pola gambar. Nah, coba kita tebak lagi supaya meyakinkan apakah betul. Nah, pada pola gambar ketiga, di situ pola gambar ketiga bendanya itu cuma ada 6 saja. Nah, berarti dia berkurang. Tadi pada pola gambar kedua ada 8 bola. Terus pada gambar ketiga ada 6 bola. Berarti dia semakin berkurang. Iya. Maka dari itu, ini yang disebut dengan pola gambar mengecil. Dari setiap gambar yang ke kanan, pola gambar ke kanan itu akan semakin berkurang bola yang ada pada gambar tersebut. Jadi sehingga pola gambar yang terakhir ada 4 bola saja karena adanya pengurangan pada pola gambar tersebut. Ya. Nah, kira-kira berapa sih ini berapa pengurangan yang terjadi pada setiap pola gambar? Pada pola gambar ke pertama ada berapa ya? Ada yang bisa tebak? Ayo kita hitung bersama-sama ulang ya. Pada pola gambar pertama, pada pola gambar pertama itu ada berapa bola? Kita hitung 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola. Kalau gambar yang kedua itu ada ini 8 bola. Nah, berarti ada berapa dong pengurangan setiap pada pola gambar? Ada pengurangan sebanyak 2 kali. Iya, betul sekali, ada pengurangan sebanyak 2 kali. Jadi pada setiap pola gambar itu anak-anak ada
kurangnya 2 bola dari setiap gambar. Jadi pada gambar pertama itu ada 10 ini bola, gambar kedua dikurangi lagi 2 bola, jadi cuma ada 8 bola, dan gambar ketiga dikurangi lagi 2 bola, jadi cuma ada 6 bola saja, dan gambar yang terakhir cuma ada 4 bola karena dikurangi 2 bola. Jadi setiap pola gambar itu ada pengurangannya sebanyak 2 kali gitu ya. Oke, kita akan menebak lagi soal selanjutnya. Di sini ada soal bagaimana kita ini menentukan pola gambar ini pada gambar yang keempat. Pada gambar yang mengecil itu semakin kanan maka jumlahnya itu semakin sedikit anak-anak. Pada pola gambar mengecil itu akan semakin kanan maka jumlahnya semakin sedikit. Jadi coba kita hitung bersama-sama ya supaya lebih mengetahui hasilnya. Pada gambar yang pertama ada berapa bola? Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bola pada gambar pertama. Coba kita hitung pada pola gambar kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada yang sudah bisa tebak kira-kira berapa sih yang dikurangi sehingga pola gambarnya itu semakin sedikit. Bola pada gambar itu semakin sedikit. Ayo, kita supaya lebih tahu lagi kita coba hitung di gambar ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada berapa dong yang dikurangi? Ada 3 bola. Iya, karena kalau dia semakin ke kanan anak-anak maka jumlahnya itu semakin sedikit seperti yang sudah ibu bilang. Jadi kita bisa menebaknya. Ini pada setiap gambar itu ada pengurangan sebanyak 3 bola. Jadi pada setiap gambar itu dikurangi 3 bolanya. Jadi pada gambar pertama ada 12 bola, terus dikurangi lagi sebanyak 3 bola, terus gambar ketiga dikurangi sebanyak 3 bola. Jadi gambar yang terakhir berapa? Ayo, kalau 3 dikurang 3, ayo ada bisa tebak? Iya, 3 bola. Jadi gambar yang terakhir yang bisa kita tebak adalah terdapat 3 bola. Oke, nah kita sudah sama-sama ya membahas materi tentang pola gambar dan juga pola ini mengecil dan membesar. Nah, maka dari itu ibu punya soal latihan. Jadi ibu harap kalian bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Nah, nanti kalian bisa menuliskan jawabannya di kertas kalian dan jangan lupa untuk mengerjakan soal di atas ini. Oke. Dan juga ibu juga akan memberikan kalian LKPD. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan LKPD-nya secara mandiri. Ya, ibu harap kalian bisa mengerjakannya secara mandiri. Ya. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai di ini akhir dari pembelajaran kita. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu mau tanya ulang nih, supaya ibu mau tahu berapa dari kalian ini kira-kira masih ingat gak tadi penjelasan yang sudah ibu sampaikan. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan tentang pola gambar, yang dimana ada pola gambar membesar dan juga pola gambar mengecil. Nah, kalau pola gambar membesar itu apa? Kira-kira apa yang dimaksud dengan pola gambar membesar? Berarti pada benda selanjutnya itu akan semakin bertambah. Iya, betul sekali, akan semakin bertambah benda-benda yang ada pada pola gambar tersebut. Jadi pada pola gambar besar itu tidak boleh mengecil ya anak-anak, tidak boleh semakin sedikit bendanya tetapi semakin banyak bendanya, seperti itu. Dan juga kita bahas ulang lagi tadi pola mengecil yang sudah dijelaskan. Kira-kira pola gambar mengecil itu apa? Ada yang bisa ingat? Ya, pola gambar mengecil itu berarti benda selanjutnya akan semakin sedikit. Iya, jadi seperti yang tadi sudah kita sama-sama membahasnya, pada setiap benda itu akan ada pengurangan benda pada setiap ini gambar. Jadi kalau anak-anak semakin ke kanan maka semakin berkurang benda yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi itu dia pola gambar mengecil. Nah, itu dia beberapa materi yang sudah ibu sampaikan. Ibu harap materi-materi ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti dan pahami bisa tanyakan kepada ibu ya. Oke, kita langsung saja menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dan bisa kalian pimpin doa ini sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. 1, 2, 3. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Ibu harap semuanya bisa mempelajari ulang materi ini dengan baik dan jangan bosan-bosan untuk mendengar pembelajaran ini ya. Ini saja dari Ibu dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!